Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dewasya Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2019, dan peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Yang pertama, ada analisis framing. Apa itu analisis framing? Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan, dan bagian mana yang akan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Framing dijalankan media dengan melakukan dua hal. Yang pertama, seleksi isu, dan yang kedua, penonjolan atau penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Media menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan berbagai strategi wacana. Antara lain, penempatan yang mencolok bisa menempatkan headline baik di depan atau belakang, pengunggulan atau pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi, dan lain-lain. Dan yang berikut ada fungsi dari analisis framing. Fungsinya dapat disimpulkan bahwa fungsi frame adalah mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian masalah dengan tujuan memberi penekanan tertentu terhadap apa yang diwacanakan. Yang berikutnya adalah analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Analisis naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi seperti dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk sastra kritik, sejarah, filsafat, teori organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Berikutnya ada kelebihan analisis naratif. Yang pertama, analisis naratif mampu memahami identitas dan pandangan seseorang. Inti dari metode naratif yaitu kemampuannya dalam memahami identitas dan pandangan dunia seseorang yang mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan maupun tuturkan dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua, mampu diaplikasikan dalam beragam ilmu pengetahuan. Naratif bisa mengacu pada tema yang terdapat pada teks atau wacana tertentu, atau teks yang biasanya digunakan dalam konteks atau bentuk penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif, naratif juga bisa dipahami sebagai teks tertulis atau lisan yang memberikan catatan tentang suatu kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Dan yang ketiga atau terakhir, berguna saat cerita terangkai dalam kronologi tertentu. Penelitian naratif juga bermanfaat saat cerita mempunyai kronologi peristiwa,
Kronologi itu sendiri bisa diartikan sebagai metode apapun yang digunakan untuk mengurutkan waktu dan menempatkan peristiwa dalam urutan kemunculannya. Selanjutnya ada analisis semiotika. Apa itu analisis semiotika? Nah, di sini dijelaskan dengan demikian dapat disimpulkan analisis semiotika berkisar tentang studi mengenai tanda dalam teks. Tanda atau sign mencakup dua aspek, yaitu penanda atau signifiant dan petanda significant. Penanda dipahami sebagai bentuk atau wujud fisik, sedangkan penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Lalu petanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Hubungan antara keduanya bersifat diada-adakan, arbitrary, yang berarti tidak memiliki hubungan yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda. Semiotika dapat disebut merupakan relasi tripartit, yakni tanda atau sign yang merupakan gabungan dari penanda atau signifier dan petanda atau significant. Selain itu, Saussure mengenalkan hubungan tentang language dan parole. Language merupakan abstraksi dari artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole berarti ekspresi bahasa dalam tingkat individu. Untuk lebih mudah memahaminya, language bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku. Lalu, parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Maka dapat dipahami bahwa parole terkait dengan language. Terima kasih, itu adalah penjelasan saya tentang analisis framing, naratif, dan semiotika yang merupakan UK3 dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.